wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Diseminasi Budaya Positif oleh Ibu Nur Latifah pada siang hari ini. Hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 di tempat yang berbahagia. Selawat serta salam tak lupa marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kerabatnya, dan insya Allah kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengikuti acara diseminasi dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Dan yang ketiga, kegiatan inti. Dan yang keempat adalah penutup. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja Bapak Ibu Guru, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah acara sambutan yang akan diberikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin, Bapak Haji Lukmanul Hakim SPD. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Ciwaringin, khusus calon guru penggerak Ibu Nur Latifah sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, saudara sehat, sehingga kita dapat berkumpul mulai undangan yang sudah laksana diseminasi dari CGP Ibu Nur Latifah. Nanti ada materi yang akan disampaikan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, dan pada para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita berbagi informasi ya, dari calon guru penggerak kepada Bapak Ibu. Ya, meskipun Bapak Ibu siang hari, mohon maaf, tetap konsentrasi penuh untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka pemenuhan tugas dan sekaligus ini satu program yang sebetulnya sudah dikonsultasikan, sudah rebukan dengan saya sebagai pimpinan di sekolah ini, bahwasanya ini layak dan patut sekaligus ya harus dilaksanakan untuk kemajuan sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lebar mengingat waktu, mudah-mudahan tercukupi ya Bu Latifah ya, karena kita waktunya 1 jam, sekaligus menunggu waktu kita pulang, presensi pulang ya. Mudah-mudahan dan dalam rangka memanfaatkan waktu inilah kita melaksanakan kegiatan ini ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, dan informasi nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Latifah itu berguna bagi kita, untuk tentunya untuk kemajuan sekolah kita, sekaligus tentunya untuk anak didik kita. Terima kasih. Saya mau mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita mulai. Terima kasih. Maka selanjutnya Ibu Nur Latifah untuk menyampaikan informasinya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Lukmanul Hakim yang telah memberikan sambutannya. Selanjutnya kita melangkah pada acara inti, yaitu diseminasi budaya positif oleh Ibu Nur Latifah SPD.
Kepada Ibu Nur Latifah dipersilakan. Berikan sambutan meriah untuk rekan kita Ibu Nur Latifah, calon guru penggerak SMP Negeri 2 Ciwaringin angkatan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Ciwaringin, yang saya hormati pula Bapak Ibu Wakasek dan rekan-rekan sejawat yang sudah meluangkan waktunya untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan, insya Allah selama 1 jam ke depan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan bisa diterapkan di sekolah kita demi kemajuan dan kualitas yang lebih baik untuk peserta didik kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya langsung saja, tapi mohon maaf sebelumnya sudah disampaikan, kita panjatkan terlebih dahulu sudah puji syukur kehadirat Allah sudah diberikan nikmat sehat. Insya Allah kita selama 1 jam ke depan bisa menyimak dengan baik dengan kondisi sehat walafiat, dan sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu, saya mulai saja. Di sini ada saya sampaikan salam dan bahagia. Itu adalah setiap salam yang ada pada kami, yaitu guru penggerak. Salam adalah ucapan mendoakan. Dimanapun kita berada, kapanpun doa adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa, melangitkan doa-doa untuk kesehatan, keselamatan kita semua. Dan bahagia. Tidak lupa Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab yang besar di pundak kita untuk menuntun peserta didik kita, mengantarkan mereka ke gerbang kesuksesan mereka, sehingga kita harus wajib patuh bahagia. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelumnya mohon maaf kalau fotonya masih unyu-unyu. Lebih cantik di foto daripada aslinya, maaf ya Bapak Ibu ya. Di sini ada judulnya sesuai diseminasi guru penggerak budaya positif. Diseminasi ada istilah mungkin pesan Bapak Kepala untuk menyampaikan apa sih diseminasi itu. Diseminasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada sekelompok orang. Di sini adalah komunitas pendidikan. Saya di sini adalah kita di sini semua adalah komunitas penggiat dalam dunia pendidikan, berbagi informasi, berbagi pengalaman baik supaya kita itu bisa menerima informasi ini dengan sadar bahwa informasi ini adalah informasi yang positif, sehingga kita bisa menerapkannya di lingkungan kita. Itu yang dimaksud dengan diseminasi. Dan di sini adalah guru penggerak. Walaupun saya di sini masih calon guru penggerak, dalam guru penggerak inilah materi yang saya dapatkan. Dan di sini kita tentang budaya positif. Di sini akan saya sampaikan beberapa materinya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru, dan restitusi, segitiga restitusi. Apa itu nanti kita jabarkan selama 1 jam ke depan. Langsung saja di sini sebagai pengantar kita sama-sama mengingat kembali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita garis bawahi kodrat yang dimiliki oleh anak, dan sebagai pendidik kita hanya menuntun, tidak menciptakan
tidak membuat, tapi menuntun apa yang sudah ada pada kodrat anak. Oleh sebab itu, pendidik di sini menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat-kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Di sini tuntunan alam di Indonesia alamnya ada alam pegunungan, ada alam apa itu Bapak Ibu? Satu laginya pantai, laut ya. Kita karena tropis di sini seperti itu, jadi kita tidak bisa menyamakan atau meratakan bagaimana pendidikan untuk anak itu. Apakah harus pegunungan saja? Tidak bisa. Dan sesuai dengan zamannya. Sekarang di era abad 21, semuanya terintegrasi dengan teknologi. Memang sangat dilema ya Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan atau mengenalkan peserta didik dengan teknologi. Teknologi ini sangat pro kontra ya, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tapi kita sesuaikan dengan zamannya, kita tetap menuntun mereka, mengenalkan mereka dengan teknologi, yaitu abad 21 hanya untuk pembelajaran. Bagaimana? Nah inilah tugas kita. Selanjutnya ya Bapak Ibu, kita langsung disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih disiplin itu? Bapak Ibu mungkin disiplin taunya kita harus apa itu? Disiplin, benar-benar patuh ya. Yang kita tahu itu ya Bapak Ibu ya. Padahal sebenarnya kalau di sini menurut D.M. Gossan ya dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 ini bahwa disiplin artinya belajar. Bukan harus kita patuh, harus kekeh mengikuti peraturan yang kita buat, bukan. Harus sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukan, tapi belajar. Belajar seperti apa? Bagaimana mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu sehingga tumbuh atau muncul motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul benar-benar dalam diri seseorang tersebut, bukan motivasi ekstrinsik. Nanti dijelaskan motivasi intrinsik dan ekstrinsik itu seperti apa. Lanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap sikap dan perilaku kita. Ya, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai ini lepas dari latar belakang, suku, bangsa, agama, bahasa. Jadi, ya, dimanapun yang namanya nilai-nilai kebajikan universal adalah diakui di seluruh dunia. Nah, seperti apa nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia? Ya, inilah yang diharapkan, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang diharapkan benar-benar beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, di sini kita belajar teori motivasi juga. Sebelumnya sudah disampaikan ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Motivasi eksternal di sini adalah untuk menghindari kenyamanan. Motivasi ini adalah motivasi yang paling rendah ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu kalau berdasarkan motivasi eksternal yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu hanya di saat itu saja. Supaya saya tidak dihukum atau supaya saya tidak ditegur, ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga disebutnya bersifat eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena perilakunya bersifat internal, bukan eksternal dari pengaruh dunia luar atau orang lain. Di sini juga ada hukuman dan penghargaan.
Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sebagai pendidik terkadang boleh dikatakan egois ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut saya, sebelum saya kenal program pendidikan guru penggerak, karena ketika anak melakukan kesalahan, anak itu harus dihukum karena tidak sesuai dengan aturan, tidak mengikuti peraturan saya. Nah, ini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Siswa hanya menerima saja. Di sini bisa berupa fisik maupun psikis yang tanpa kita sadari itu akan berdampak. Nah, di sini murid juga akan disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Makanya di sini apakah kita berbuat secara fisik, misalnya menghukum anak dengan lari keliling lapangan atau push up ya, Bapak Ibu yang selama ini kita pernah lakukan dulu ya. Kemudian atau dengan kata-kata kasar yang menyakiti, itu secara tidak sengaja akan melukai psikis peserta didik kita. Dihukum penghargaan. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini kita masih kental sekali dengan namanya penghargaan. Penghargaan di sini ternyata tidak selamanya positif ya Bapak Ibu. Di sini betul sekali. Menurut Alficon, di sini dalam bukunya Punch Berry-Watts tahun 1993 mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa? Karena penghargaan itu hanya sebatas jangka pendek pada saat itu, sehingga anak berlomba-lomba untuk mendapatkannya saat itu saja. Dan sesungguhnya penghargaan yang sesungguhnya adalah betul-betul dalam motivasi yang terdapat dalam diri anak itu sendiri, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada bagaimana penghargaan itu berdampak, bisa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Yaitu tadi, karena hanya maksud tertentu yang dicapai oleh anak, bukan dari internal diri anak tersebut. Kemudian penghargaan juga merusak hubungan. Kenapa? Nah, mungkin kita memberikan penghargaan kepada si A. Nah, itu tanpa kita sadari bisa merusak hubungan si A dengan teman-temannya atau teman-temannya dengan kita sendiri, karena ada suatu mengistimewakan seseorang dengan memberikan penghargaan. Penghargaan juga mengurangi ketepatan. Nah, di sini kenapa tidak tepat? Karena kita tidak tahu yang sesungguhnya potensi anak itu apakah bisa lebih atau bisa jauh lebih dari itu. Tapi kita dengan menghargai seperti itu, memberikan penghargaan yang terbatas. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Nah, kualitas di sini anak itu bisa mencapai atau meningkatkan kemampuannya melebihi apa yang kita harapkan. Tapi dengan penghargaan yang kita berikan, misal apabila kalian bisa mengikuti KBM 100%, kita berikan penghargaan. Nah, itu sebenarnya ada sisi positif dan negatifnya, karena sesungguhnya nilai penghargaan yang terbaik itu dalam diri anak tersebut ya. Kemudian penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri atau insentif adalah merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini yang lebih positif daripada hukuman ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hukuman itu searah hanya dari kita, murid tanpa diberikan pengarahan sebelumnya atau diskusi sebelumnya, sedangkan konsekuensi kita sepakati bersama dengan siswa. Jadi kalau kamu tidak mengerjakan PR, apa konsekuensinya? Silakan, kamu mau apa? Seperti itu namanya konsekuensi. Lebih positif. Kalau hukuman negatif dan konsekuensi itu lebih positif. Nah, Bapak Ibu, untuk untuk pemahaman kita tentang hukuman atau konsekuensi, saya ada beberapa wacana tentang tindakan guru ini. Menurut Bapak Ibu, kira-kira
Apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Ya, betul sekali ya, hukuman. Apakah Bapak Ibu pernah melakukannya? Oh, tidak pernah, hebat, luar biasa. Kalau saya jujur pernah. Tidak pernah telat. Kalau saya jujur pernah. Ternyata benar-benar ya, alhamdulillah ya, memberikan pengalaman dan ikuti guru penggerak ini mencerahkan sekali buat saya. Kemudian ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman ya, karena anak tidak diberitahu sebelumnya, tapi langsung ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, betul sekali. Karena apa yang telah dilakukannya harus ada konsekuensinya. Nah, sudah dicoret-coret. Jadi ini benar-benar ada di lapangan kita ya, semuanya ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya. Karena ya itu tadi, kita tidak ada kesepakatan terlebih dahulu. Ketika anak tidak pakai masker langsung. Ya. Sudah pernah semua saya dilakukan ya. Kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya. Oh, sama. Betul sekali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya atas kesalahan yang dilakukannya sehingga harus menggantikan. Nah ini berjemur di lapangan basket itu dulu saya lakukan sering ya. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang, siang bolong ya, tengah hari, matahari terik-teriknya di lapangan karena mengobrol dengan teman. Apakah itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, betul ya. Itu hukuman yang dulu saya berikan. Mengerjakan PR, tidak mengerjakan PR, kasih hukuman yang tidak apalagi ya. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Ibu Wakasek kesiswaan? Konsekuensi. Oke. Mungkin dulu ini adalah hukuman ya, tapi sekarang konsekuensi karena pihak sekolah sudah menyampaikan ke peserta didik kalau kamu tidak mengikuti peraturan yang kita sepakati bahwa siswa itu harus bersepatu sesuai aturan. Ya. Sampai sekarang masih ya, Bapak Ibu ya. Maaf ya Bu Wakasek ya, tapi betul sekarang sudah konsekuensi. Kemudian di sini berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, ya betul. Harusnya ada yang tindakan yang lebih baik daripada sekedar mengangkat satu kaki. Kasihan ya, anak belajar di kelas. Itu dulu saya lakukan juga. Ya Bapak Ibu pasti Pak Sudarmo pernah juga ya. Idealis, terkenal idealis. Oh, karena idealis ya. Ternyata Masya Allah ya, masa lalu kita itu jahiliyah sekali ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bagaimana Bapak Ibu? Konsekuensi. Apalagi anak-anak sekarang ya, jajan, minum di mejanya sudah ada macam-macam minuman. Ya. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena datang terlambat dan tertinggal pelajaran 10 menit. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Konsekuensi, ya, karena sudah disampaikan kepada siswanya. Kemudian di sini duduk di bangku pinggir lapangan jam istirahat karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Nah ini anak-anak lagi istirahat di lapangan tiba-tiba mencederai salah satu temannya. Harus duduk di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak boleh istirahat. Bagaimana itu Bapak Ibu? Kira-kira konsekuensi apakah hukuman?
Karena mencederai. Betul, kalau dilihat mencederai itu suatu konsekuensi. Tapi kalau misalnya kita lihat dari duduk di pinggir lapangan tanpa istirahat, mungkin itu disebutnya hukuman. Ya, karena memberikan dampak yang negatif, tidak mengenakan untuk siswa. Sebenarnya kita bisa melakukan tindakan yang tidak harus menyakiti peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Iya. Terlambat hadir di pembelajaran daring. Nah itu dulu ya, sekarang sudah luring. Maaf ini saya cantumkan. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah lanjut, ini restitusi. Ternyata Bapak Ibu sudah jago-jago semua ya, dengan pengalaman mengajar, menyampaikan ilmunya dan bertatap muka di kelas, itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang sudah kita dapatkan ya. Di sini ada restitusi, adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen tahun 2004. Di sini juga restitusi mengajarkan kita untuk berkolaboratif dengan murid, mencari solusi, membantu murid berpikir tentang apa yang mereka inginkan, sehingga mereka bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Di sini restitusi. Jadi bisa digarisbawahi Bapak Ibu, hukuman itu negatif, konsekuensi positif, restitusi netral. Kenapa? Karena restitusi ini kita melibatkan peserta didik untuk berpikir, mencari solusi yang terbaik sehingga mereka harus seperti apa. Oke, lanjut. Di sini ada ciri-ciri restitusi. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa restitusi itu adalah tindakan kolaboratif, netral antara guru dan murid. Ciri-cirinya restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada peserta didik kita, kamu maunya apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Bukan dari kita, tapi kita minta kepada peserta didik itu sendiri. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, untuk refleksi diri. Untuk lebih mengenali diri, saya ini sudah berbuat salah. Harus apa? Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Nanti ada kebutuhan dasar ya Bapak Ibu ya. Di sini restitusi menguatkan dan fokus pada solusi sehingga mampu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya untuk menjadi lebih baik dan menguatkan. Keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, saya tidak akan menyampaikan bagaimana pembuatan keyakinan kelas atau memberikan penerapan keyakinan kelas karena alhamdulillah di sekolah kita sudah ada guru penggerak senior saya, sudah ada 3 orang dan sudah diterapkan oleh beliau-beliau senior saya bagaimana membuat keyakinan kelas sehingga saya hanya menindaklanjuti. Nah perlu Bapak Ibu ketahui kenapa harus keyakinan kelas, kenapa tidak peraturan saja. Nah di sini kita boleh untuk memahami apakah peraturan itu harus disepakati bersama atau tidak, atau hanya sebatas keyakinan atau apa itu. Di sini kita bisa melihat dari beberapa pertanyaan, ada pertanyaan di sini ya Bapak Ibu. Nah yang pertama adalah kenapa sih kita harus pakai helm? Apakah untuk menghindari tilang polisi atau keselamatan? Dua-duanya betul. Kalau tidak ada tilang. Tidak ada tilang. Tidak ada tilang langsung. Tidak ada Tilang itu apa sih? Berhenti. Tindakan langsung. Tilang itu akronim. Apa? Panjangannya. Ya. Tindakan langsung. Oh iya. Tindakan langsung. Tindakan langsung, tidak ada tilang ya Pak, langsung ya Pak. Tidak ada. Bukan artinya kalau dulu ada tidak tilang langsung di lapangan ya. Sekarang pakai elektronik. Oh iya. Nah, jadi nanti ininya adalah pada saat pajak kendaraan bermotor seharusnya misalkan 200.000 tiba-tiba bisa pada itulah. Oh. Iya di ini kan. Jadi nanti Denda, kalau sekarang tidak ada operasi
Operasi jalan, polisi di jalan. Iya. Nah, itu. Nah, ini. Ya. Oh, jadi harus Bapak Ibu harus benar-benar memahami nih apa yang harus kita yakini ya. Jadi memakai helm itu bukan sekedar takut tilang, tapi kita menyadari betul itu adalah untuk keselamatan diri kita. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan? Nah, mungkin untuk kesehatan atau keselamatan. Di sini nilai-nilai kesehatan dan keselamatan adalah nilai-nilai keyakinan yang kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Lanjut ya, ini nilai-nilai kebajikan meyakinkan, menekankan pada keyakinan seseorang agar lebih memotivasi seseorang dari dalam untuk lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun dengan murid-murid Bapak Ibu. Kalau peraturan itu, yaitu sekali lagi kita buat searah. Tapi kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Bahkan keyakinan kelas itu dibuat dari curhatan murid kita sendiri. Sehingga kita ambil garis besarnya, kita ambil nilai-nilai kebajikannya apa. Lanjut ya Bapak Ibu, di sini pembentukan keyakinan kelas sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Intinya keyakinan kelas ini bersifat abstrak, pernyataan universal, positif, mudah diingat dan dipahami, dapat diterapkan, dan keyakinan kelas itu harus kita tinjau dari waktu ke waktu supaya tetap berjalan dan bisa diterapkan betul-betul di kelas kita. Nah, ini Bapak Ibu dari peraturan kelas lingkup kecil, kemudian kita buat menjadi keyakinan kelas sehingga timbul atau terbentuk lingkungan positif, sehingga terbentuk yang namanya budaya positif. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Darmono. Apa sih budaya positif? Ternyata ya itu. Ya. Selama ini kita sudah melakukan semuanya, hanya teorinya belum tahu. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu di sini semuanya ikut guru penggerak. Amin. Di sini ada kesepakatan kelas yang telah dibentuk. Ini ada beberapa contoh dan memang betul nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Disiplin, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, itu Bapak Ibu. Nah, ini pembiasaan sebagai bentuk budaya positif. Kita sudah menjalankan sejak dulu ya, sudah beberapa tahun kebelakang, kita memberikan sambutan pada siswa. Itu adalah budaya positif. Supaya siswa datang ke sekolah disambut oleh Bapak Ibu yang sudah siap memberikan bimbingan, sehingga motivasinya lebih muncul lagi dalam dirinya. Di sini pembiasaan berikutnya adalah saya program aksi nyata adalah bimbingan takfis. Dari sini yaitu disebutnya Tazma. Ada yang nilai sisi positifnya sangat positif sekali. Selain kita juga membimbing anak-anak untuk bisa menghafal surat-surat pendek, bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, juga insya Allah kita dapat pahalanya, bisa dijadikan amal jariah untuk kita semua, bermanfaat untuk kita dan murid kita. Amin. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia di sini adalah salah satu bentuk alasan kita untuk melakukan suatu tindakan. Apapun tindakan yang kita lakukan itu mempunyai tujuan tertentu. Biasanya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja kebutuhan dasar kita? Sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser dalam bukunya Choice Theory. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah
kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, di sini bertahan hidup adalah untuk yang bersifat fisiologis, kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima merupakan kebutuhan psikologis. Ya, kita biasanya dalam suatu kelompok itu ingin diterima. Mungkin Bapak Ibu di kelasnya ketika kita memberikan pembelajaran, kita memberikan materi, dan kita memberikan tugas kelompok, ada saja yang tidak mau menerima temannya untuk bergabung di kelompoknya. Masih ada Bapak Ibu? Masih. Punya solusinya tidak? Apa itu kira-kira supaya anak ini tidak mau dengan kelompok gengnya saja? Atau mungkin, maaf ya Bapak Ibu, kita juga ada ketularan bestie. Ya. Maaf ya Bu Dede, tidak menyinggung Bu Dede, saya juga suka bestie sama Bu Yuli ya. Bestie itu apa itu? Bestie, teman terbaik. Teman baik tuh Pak, gitu. Istilah anak muda. Ya, lanjut kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah penguasaan. Di sini kita pasti setiap apa yang kita lakukan itu punya tujuan. Ketika anak melakukan sesuatu, misalnya apa ya, yang menunjukkan bahwa dia itu berkuasa, iseng, jahil begitu. Di sini bisa untuk diakui menjadi keinginan yang dianggap berharga. Ya, di sini adalah merupakan kebutuhan penguasaan. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya anak itu pengennya begini. Ketika belajar, saya nggak mau Bu, mau mengerjakan ini, saya pengennya begini. Betul, kadang anak-anak itu punya pilihannya sendiri. Nah, jujur saya kadang keder, bingung menghadapi anak yang ketika dibentuk kelompok nggak maunya milih-milih. Itu saya jujur masih bingung sampai saat ini ya Bapak Ibu ya. Berikutnya ada kesenangan. Nah, di sini kebutuhan kesenangan itu untuk mencari kesenangan, bisa bermain dan tertawa seperti itu, untuk secara psikologis juga ya Bapak Ibu ya, sifatnya ini ya. Salah satunya bisa dengan apa yang mereka lakukan untuk membuat sesuatu hal yang menghibur ya, atau bisa juga dalam bentuk fisiknya itu mengoleksi barang begitu. Nah, di sini ada dunia berkualitas. Apa sih yang dimaksud dengan dunia berkualitas? Itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Setiap orang pasti punya memorinya tersendiri yang ia simpan. Kalau dalam menurut Dr. William Lester ini semacam album menurut beliau, yang isinya beberapa hal yang signifikan ya, yang membuat hidupnya menjadi lebih bermakna, sehingga kebutuhan dasar ini bersifat dari umum dan universal. Oke. Sama Bapak Ibu ya, murid kita juga mempunyai dunia berkualitasnya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru harus mampu memahami apa sih kebutuhan dasar yang diinginkan oleh murid kita. Ya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali untuk kita sebagai seorang guru pendidik. Perlu kita pahami, ternyata kita itu benar-benar mempunyai tanggung jawab besar. Kita lepas keegoan kita, karena yang kita hadapi adalah manusia. Seperti apa posisi kontrol seorang guru yang harus dimiliki, lebih tepatnya dikuasai dan diterapkan untuk murid kita? Ada 5 posisi kontrol, dan di sini ada macam-macam. Kita definisi juga banyak. Kita langsung saja lihat bersama-sama, simak bersama-sama video
tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosden dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Duren. Kamu deh, pasti terlambat. Siapa ini ya? Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ya Bapak Ibu, kita menyimak video tadi singkat saja ya. Intinya sebagai guru kita bisa mengkombinasikan posisi tersebut. Kita juga sebagai guru bisa kok dengan posisi sebagai penghukum, tapi hindari hukuman yang bersifat fisik ya Bapak Ibu. Bahkan untuk psikis juga kita hindari, karena yang tadi sudah disampaikan, siswa bisa jadi menjadi seorang pendendam, bahkan jadi tidak suka sama guru tersebut. Betul nggak Bapak Ibu? Biasanya kalau Bapak Ibu yang galak itu nggak disukai sama murid, betul ya? Yang kedua tadi ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, bagaimana sebagai teman itu? Kalau saya lihat, saya perhatikan ya, murid-murid sekarang itu mereka lebih suka menganggap kita ini teman. Ya, yang saya rasakan di setiap kelas itu begitu ya Bapak Ibu ya. Mereka itu seolah-olah kita itu seperti teman mereka.
kita dekat sekali, bahkan mereka itu nggak segan-segan untuk merangkul kita, meluk kita, lendat-lendat sama kita, betul nggak ibu-ibu? Kalau bapak-bapak kayaknya nggak ada ya? Ada Pak Asep. Ada. Pak Asep, betul. Tadi siang saya melihat dengan sendiri. Oh, tadi siang. Tapi laki-laki ya Bu Dede ya bukannya? Oh iya. Ya nggak apa-apa. Perempuan, Pak. Takutnya kalau misalnya perempuan, takutnya terjadi sesuatu gitu ya Pak Asep. Jangan ya Pak Asep ya. Kemudian ada yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini ya, secara tidak langsung kita itu membuat siswa itu down, merasa bersalah, oh, saya begini. Nadanya juga biasanya dengan nada memelas ya, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada posisi kontrol sebagai apa setelah lagi Bapak Ibu tadi itu yang keempat? Boleh ya, saya lagi. Pemantau. Nah ini sebagai pemantau ini biasanya sangat perhitungan, sangat cermat. Kita memantau siswa kita, ya tanpa kita sadari, ya. Saya juga sering seperti ini ya sebagai pemantau, mengajar, menyampaikan materi, memberikan tugas. Kita mau tidak mau memantau anak-anak. Kamu tidak mengerjakan tugas ya? Kamu nggak nulis ya? Nah itu pemantau. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah manajer. Idealisnya seorang guru di sini adalah posisinya sebagai manajer. Kenapa? Karena di sini kita bersama-sama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi tidak dari searah dari guru saja, tapi kita sama-sama dengan murid mencari solusi. Berikutnya kita lanjut ke restitusi segitiga. Ya. Sebelumnya saya sampaikan restitusi itu adalah suatu bentuk penggantian. Menurut Diane Gossan dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi. Restitusi di sini, segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Sesuai dengan namanya segitiga. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, sisi yang dasar paling bawah di sini adalah menstabilkan identitas, yaitu tujuannya untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita bisa melakukan tidak hanya sekedar hukuman, tapi bisa melakukan lebih baik, jauh lebih baik daripada sekedar hukuman ya Bapak Ibu. Salah satunya itu dengan segitiga restitusi ini. Karena segitiga restitusi ini membangun komunikasi kolaboratif dengan anak untuk mencari solusi bersama. Nah, di sini pada bagian dasar segitiga ini, guru bisa mengatakan berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu. Apa sih? Stabilkan yang bagaimana supaya mereka itu tidak merasa gagal lagi. Kenapa gagalnya? Karena melakukan kesalahan. Nah, kamu berhak merasa begitu. Kita bisa menyelesaikan ini dan kita sama-sama mencari solusi. Ya, bukan untuk mencari siapa yang salah. Kemudian sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi, karena semua tindakan baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, Bapak Ibu, ketika sudah menstabilkan identitas anak, bagaimana anak tersebut merasa gagal karena melakukan kesalahan, kita
validasi tindakan yang salah itu apa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misal di sini kebanyakan yang masih terjadi sampai saat ini adalah anak-anak itu tidak menghormati sesama dengan menyebut panggilan nama orang tuanya, ya Bapak Ibu ya. Nah sehingga pasti akan ada respon dari temannya itu. Nah di sini kita boleh melakukan restitusi, segitiga restitusi ini. Nah, boleh seseorang itu boleh melakukan kesalahan karena tidak ada yang sempurna. Kemudian kita juga harus lanjutkan segitiga dengan validasi tindakan yang salah, yaitu kamu boleh saja melakukan hal itu, tapi kamu tuh punya alasan dan kamu bisa mempertahankan sikap itu, tapi bisa jauh lebih baik ketika kamu menambahkan sikap yang baru yang lebih baik. Kemudian yaitu segitiga yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 tercapai, anak ini akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi betul Bapak Ibu, untuk membentuk suatu budaya yang positif itu salah satunya kita harus membuat keyakinan dulu, keyakinan kelas kesepakatan bersama. Ketika kita lakukan segitiga diskusi akan dihubungkan dengan kesepakatan tersebut. Nah ini guru bisa berkata apa nilai yang sudah kita sepakati, apakah sudah sesuai? Tanyakan juga, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau ternyata kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Baik Bapak Ibu, saya sudah menerapkan segitiga restitusi ini terhadap salah satu murid, yaitu Rizky yang tidak mengerjakan tugas ya. Seperti itu, mari kita simak. Ini hanya sebagai referensi contoh saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti jauh lebih bagus daripada saya. Saya bikin video ada suara burung. Iya Bu, tapi tidak mengucapkan juga. Rizky, semua orang pasti akan melakukan kesalahan. Ibu juga sama. Pasti setiap ini menstabilkan identitas ya Bapak Ibu. Pertama-tama kita kenali dulu. Apa alasan Rizky kemarin tidak sekolah juga? Kemarin saya ngantuk banget Bu, sampai tertidur di meja. Karena malam saya bermain game sampai malam. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang ini dihubungkan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dipercaya oleh siswa tersebut ya? Kalau masih ingat apa yang dia lakukan tersebut itu sudah mulai belum dengan keyakinan kelas kita. Oh, belum Bu. Nah, kalau belum, keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatan kita tersebut? Oh, tentang bertanggung jawab Bu. Nah, berarti ini tahu sesuai dengan keyakinan kelas kita. Kira-kira nih ya, solusi apa yang Rizky tawarkan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Pertama-tama saya ingin minta maaf kedua, saya tidak akan bermain game sampai larut malam kembali Bu. Dan ketiga, saya akan mengerjakan tugas kemarin dengan secepatnya dan mengumpulkannya besok pagi Bu. Baik.
boleh Ibu sangat mengapresiasi sekali atas tanggung jawab Rizky. Nah, lakukan dengan baik apa yang sudah Rizky sebutkan tadi ya. Sekarang Rizky boleh melanjutkan silakan. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan Rizky itu tidak mengerjakan tugas ya. Selama ini kadang kita memberikan hukuman saja. Hukuman dengan mengerjakan 2 kali lipat atau bahkan bisa 5 kali lipat, 10 kali lipat tugas yang diberikan. Tapi kita bisa melakukan hal yang lebih positif. Salah satunya itu tadi dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, kita stabilkan dulu. Kenapa kamu tidak melakukan tugas, mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas? Kita tawarkan juga solusinya. Nah, solusinya ini berdasarkan apa yang dipercaya atau yang diyakini oleh siswa tersebut yang telah disepakati di kelasnya, sehingga benar-benar atau muncul motivasinya itu dalam diri anak tersebut, bukan karena dipaksa oleh kita atau diminta oleh kita atau disuruh oleh kita sebagai guru, tapi betul-betul itu adalah muncul dari siswa itu sendiri. Nah, ini ada respon murid terhadap penerapan segitiga restitusi. Bagaimana menurut Rizky tentang segitiga restitusi ini? Karena biasanya kita akan memberikan hukuman ya Bapak Ibu kalau tidak mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi bersama Ibu Nur Latifah, saya merasa sangat senang sekali. Dan hal yang bisa saya pelajari adalah setiap orang pasti melakukan kesalahan dan kita harus bisa bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dari praktek tersebut, kita bersama-sama mencari solusi untuk memperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah waktunya berakhir. Itu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ya Bapak Ibu. Semoga dengan berbagi informasi, kegiatan diseminasi ini kita sadar dan bisa menerima informasi ini. Ternyata banyak kekeliruan yang sudah kita lakukan selama ini. Mari kita sama-sama menerapkan apa yang sudah kita dapatkan dari informasi yang dibagikan ini. Semoga memberikan manfaat dan memberikan pencerahan untuk kita semua dan memberikan kemajuan lebih berkualitas lagi untuk siswa kita dan membentuk suatu budaya positif yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif oleh Ibu Nur Latifah SPDI. Ya, akhir kata, saatnya kita memasuki penutupan. Tetapi sebelum penutupan dapat saya simpulkan dari diseminasi tadi adalah bahwa budaya positif adalah implementasi nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter murid. Sekolah sebagai institusi pembentukan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter murid itu sendiri. Oleh karena itu, budaya positif di sekolah perlu diciptakan dan diwujudkan guna perwujudan keberhasilan visi misi sekolah. Selama ini, kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang kita harapkan.
Penanaman budaya positif sangat penting dilakukan karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Pengembangan budaya positif ini tentunya tugas bagi kita semua selaku sivitas sekolah, sehingga mudah-mudahan dengan adanya diseminasi di sini dapat menambah wawasan kita pada siang hari ini dan bisa kita langsung terapkan ke dalam dunia nyata mulai detik ini. Terima kasih. Seperti biasa, Guru Irian, Guru Chandrawasih cukup sekian dan terima kasih. Maaf ketupat yang besantan sedaya lupa kula nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.